Halo, apa kabar? Saya Kakak. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kalimat pasif. Saya seorang pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing dan topik kalimat pasif ini merupakan satu topik yang menantang bagi mereka untuk dimengerti. Selain itu, saya juga pernah menunjukkan beberapa contoh kalimat pasif kepada sesama orang Indonesia. Ternyata mereka pun masih bingung untuk memilih kalimat pasif mana yang benar dari pilihan yang waktu itu saya berikan. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dimengerti dengan baik. Mari kita mulai pembahasan kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu disegarkan kembali tentang kata ganti orang atau pronomina yang ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang seperti ini, terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan setiap kelompok itu pun terbagi lagi menjadi bentuk tunggal dan jamak. Mari kita lihat contoh berikutnya. Untuk contoh yang ada di sini, kalian bisa melihat ada subjek-subjek yang berbeda tapi semuanya merupakan satu kategori, yaitu orang ketiga tunggal. Jadi Tania, Lili, dan Jena merupakan kata ganti orang ketiga dan bentuk tunggal. Di sini ada beberapa verba seperti membaca, memindahkan, dan menciumi. Kata baca dilekatkan dengan awalan me, kemudian di kotak yang kedua, kata memindahkan dilekatkan dengan imbuhan mekan, kata menciumi dilekatkan dengan imbuhan mei. Dan semua kalimat yang ada di sini mengandung subjek orang ketiga tunggal. Untuk contoh kalimat-kalimat selanjutnya, kita bisa lihat sebagai berikut. Verba yang ada di setiap contoh ini sama seperti yang tadi, tetapi perbedaan ada pada subjeknya. Di kotak pertama, subjeknya adalah saya, di kotak kedua, subjeknya kami, dan kotak ketiga dengan subjek kalian. Saya merupakan orang pertama tunggal, dan kami merupakan orang pertama jamak. Sedangkan kalian merupakan orang kedua jamak. Jadi kita bisa lihat dulu subjeknya di kalimat aktif ini. Yang dimaksud dengan kalimat aktif di sini adalah kalimat dengan verba yang diawali dengan awalan me. Entah itu me, mekan, ataupun mei. Dan juga bentuk lainnya, tapi untuk video ini saya hanya akan berfokus pada 3 bentuk kata kerja ini, me, mekan, dan mei. Nah, mari kita lihat pola kalimat 1. Kita akan fokus dulu pada kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Yang perlu kita perhatikan, subjek di kalimat merupakan pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Ya, jadi kalimat pasif berangkat dari kalimat aktif. Nah, subjek di kalimat aktif itu merupakan pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Di sini ada kalimat aktif sedemikian. Dia membaca buku komik itu. Kita tahu subjeknya adalah dia, orang ini, dia melakukan sebuah perbuatan, yaitu membaca. Dan kita bisa lihat apa yang dia baca, yaitu buku komik itu. Nah, untuk membuat kalimat pasifnya, maka kita pindahkan objek ke bagian depan kalimat seperti ini. Buku komik itu, lalu membaca berubah menjadi dibaca, dibacanya, atau dibaca dia, atau dibaca oleh dia. Begitu juga dengan subjek yang merupakan nama orang. Kita lihat contoh ini. Tania membaca buku komik itu. Kalimatnya mirip seperti yang sebelumnya ya. Jadi Tania membaca buku komik itu, dan ketika kita mau ubah ke kalimat pasif, maka bentuknya menjadi buku komik itu dibaca Tania atau dibaca oleh Tania.
Di sini kita jadi tahu bahwa bentuk pasif untuk orang ketiga, entah itu dengan kata ganti orang atau dengan nama, maka digunakan di sebelum verba. Tapi kita harus perhatikan penggunaan di-nya ini menempel dengan verbanya, tidak dipisah. Karena kalau dipisah maka artinya itu merujuk pada sebuah tempat. Kadang-kadang orang sedikit terkecoh ketika muncul adverbia di sebuah kalimat, dalam sebuah kalimat. Kita ambil contoh kalimat yang pertama, Tania baru membaca buku komik itu. Di sini ada subjek, ada adverbianya baru, lalu adverbia ini muncul sebelum verba dan diikuti dengan objek. Tania baru membaca buku komik ini. Ini merupakan kalimat aktif. Ketika kita mau mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka kita tahu bahwa kalimat pasifnya akan menjadi dibaca. Tetapi bagaimana dengan adverbia ini? Yang mudah untuk diingat adalah adverbia selalu muncul sebelum verba. Sama halnya di kalimat aktif, itu juga yang terjadi di kalimat pasif. Jadi adverbia baru ini muncul sebelum verba. Kalimat pasifnya menjadi seperti ini. Buku komik itu baru dibaca Tania. Selanjutnya kita akan melihat pola kalimat 2. Untuk pola kalimat 2, fokus di kalimat aktifnya adalah kata ganti orang 1 dan 2. Di sini saya sudah tuliskan kata ganti orang 1 dan 2 baik tunggal maupun jamak. Untuk subjek di kalimat aktif itu juga masih sama seperti yang tadi, yaitu pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Kita lihat contoh berikut. Kami membaca buku komik itu. Kami merupakan orang pertama jamak. Nah, yang perlu diingat di pola kalimat 2 ini adalah tidak ada di untuk verba kalimat pasif. Jadi, kita mengubah kalimat aktif ini menjadi buku komik itu kami baca. Bukan dibaca kami, tetapi kami baca. Nah, mungkin kalian berpikir ini sama aja dong seperti kalimat aktif, tetapi sebenarnya enggak. Kalau kalimat aktif maka subjeknya ada di depan. Tapi kalau di kalimat pasif ini kita bisa lihat bahwa posisi yang tadinya subjek berada di tengah. Jadi kalimat pasifnya menjadi buku komik itu kami baca. Mari kita lihat contoh yang lain. Sekarang orang kedua, Anda. Kalimat aktifnya demikian. Anda akan memasak nasi goreng seafood yang enak. Anda adalah subjek, akan ini adverbia, dan memasak adalah verbanya, ini objeknya, nasi goreng yang enak. Sekarang kita akan mengubahnya ke kalimat pasif, jadi kita pindahkan dulu objeknya, nasi goreng seafood yang enak, ke bagian depan. Lalu diikuti dengan adverbianya dulu. Oke. Karena adverbia muncul sebelum verba. Jadi nasi goreng seafood yang enak akan Anda masak. Sekali lagi, ini adalah orang kedua, subjeknya adalah orang kedua di kalimat aktif, maka bentuk pasifnya tidak pakai di. Oleh karena itu, produksi kalimatnya menjadi seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kanan ini. Ya, untuk lebih memperjelas posisi-posisi tadi, maka kita bisa melihat pembagiannya. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Saya sudah tuliskan nomor-nomor di atas kata ataupun frase yang ada. Untuk Anda, satu, akan, ini adverbia, lalu memasak verbanya di posisi 2 dan objeknya di posisi 3. Jadi kita bisa melihat pergerakannya untuk menjadi kalimat pasif. Jadi posisi 3 akan pindah ke depan, nasi goreng seafood yang enak, lalu diikuti dengan adverbia. Jadi posisi adverbia selalu seperti ini ya, posisinya selalu setelah kata atau frase yang muncul di awal.
Nasi goreng seafood yang enak akan Anda masak. Ingat satu kali lagi, karena di sini adalah Anda, maka bentuk pasifnya tidak pakai di. Bagaimana dengan kata ganti orang mereka? Nah, untuk kata ganti orang mereka, bentuk pasifnya menjadi lebih fleksibel. Kalian bisa pakai bentuk pasif tanpa di atau bentuk pasif dengan di. Kita bisa lihat contoh yang ada di sini. Ada satu kalimat aktif, yaitu mereka memilih martabak telur yang dijual di pinggir jalan. Nah, di kotak yang ini kalian bisa melihat bahwa bentuk pasifnya tidak dengan di. Martabak telur yang dijual di pinggir jalan mereka pilih. Oke, jadi objeknya adalah martabak telur yang dijual di pinggir jalan. Pindah ke depan, lalu diikuti dengan kata ganti orangnya, yaitu mereka, dan ditutup dengan verbanya, pilih. Nah, kemudian yang di kotak selanjutnya, bentuk pasifnya menggunakan di, jadi kalimatnya seperti ini. Martabak telur yang dijual di pinggir jalan dipilih mereka. Nah, ada satu poin yang penting untuk diketahui juga, ketika kita membuat kalimat pasif, maka verba yang tadinya sudah menempel dengan awalan me, mekan atau mei, kembali ke kata dasarnya. Maksudnya seperti ini. Pertama, kita tahu bahwa kata dasar dari memilih adalah pilih. Nah, ketika pilih bertemu dengan awalan me, maka P itu lebur dan menjadi menjadi memilih. Ketika kita mau membuat bentuk pasifnya, maka menjadi dipilih atau pilih. Maka kata pilih itu kembali ke bentuk awalnya, kembali ke kata dasarnya.